Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ilma Salmatur Rohmah, Niken Restudi Ninggar, Muhammad Hasbi Nafiin, dan juga Ella Lailatul Hidayah akan mempresentasikan mengenai toleransi dan kerukunan umat beragama dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu toleransi umat beragama. Istilah toleransi sendiri berasal dari bahasa Inggris tolerance atau toleransia dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Arab, istilah ini merujuk kepada kata tasamuh atau tasahul yang berarti to tolerate, to overlook, excuse, to be indulgent, forbearing, lenient, tolerant, merciful. Perkataan tasamuh bermakna hilm dan tasahul diartikan sebagai indulgence, tolerance, toleration, forbearance, leniency, lenit, clemency, mercy, and kindness. Toleransi adalah sebuah penghormatan, penerimaan, dan penghargaan kepada keragaman yang kaya akan kebudayaan kita, bentuk ekspresi kita, dan tata cara sebagai manusia. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan dan memelihara sebuah toleransi diperlukan adanya pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kebebasan pemikiran, kata hati, dan juga kepercayaan. Dengan demikian, toleransi adalah harmoni dalam sebuah perbedaan yang tidak hanya menuntut kewajiban moral semata, tetapi juga persyaratan politik dan hukum. Di dalam Islam, perilaku tasamuh dalam beragama memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar batasan, terutama yang berkaitan dengan batasan keimanan, akidah. Meskipun tasamuh memiliki pengertian seperti di atas, dalam banyak konteks ia seringkali diselaraskan dengan kata toleransi. Islam mengajarkan bahwasanya adanya sebuah perbedaan di antara umat manusia, baik dari segi etnis maupun perbedaan keyakinan dalam beragama, merupakan sebuah fitrah dan sunatullah, atau sesuatu yang menjadi ketetapan Tuhan. Tujuan utamanya adalah supaya di antara mereka saling mengenal dan berinteraksi. Pengertian tentang tasamuh atau toleransi dalam kehidupan beragama yang ditawarkan oleh Islam begitu sederhana dan rasional. Islam mewajibkan para pemeluknya membentuk batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan, sambil tetap melindungi prinsip penghargaan terhadap keberadaan para pemeluk agama lain dan melindungi hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Pembatasan yang jelas dalam hal akidah atau kepercayaan ini merupakan upaya Islam untuk menjaga para pemeluknya agar tidak terjebak pada sinkretisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Niken. Kata kerukunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan sebagai hidup bersama dalam masyarakat melalui kesatuan hati dan bersepakat untuk tak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Kerukunan adalah kata yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka kerukunan adalah suatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat. Kerukunan beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa menguasai hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama berbeda. Sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Kerukunan beragama dapat pula diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi tersebut, pada dasarnya masyarakat harus menerima perbedaan antara umat beragama, saling menghormati satu sama lain seperti dalam hal ibadah beribadah, di mana antar pemeluk agama tidak saling mengganggu. Baik, selanjutnya adalah mengenai
landasan toleransi dan kerukunan dalam Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menyebut-nyebut kata tasamuh atau toleransi secara tersurat dalam ayat-ayatnya. Namun, secara eksplisit Al-Quran menjelaskan konsep toleransi dengan segala batasan-batasannya. Oleh karena itu, dalam implementasinya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep toleransi dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan. Seperti yang termaktub dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa orang Islam tidak dilarang oleh Tuhan untuk bergaul dengan baik dan berbuat adil dengan ahlu kitab atau golongan Kristen dan Yahudi, selama mereka tidak memerangi umat Islam karena agama dan tidak pula mengusir orang-orang Islam dari kampung halamannya. Ayat tersebut kaitannya dengan ayat 7, yakni yang berbunyi, Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladina 'ataitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Yang dijelaskan dalam ayat tersebut yang berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni dengan harapan agar timbul kasih sayang antar umat Islam dengan mereka, yang berakibat terciptanya suasana rukun dan damai di kalangan umat yang berlainan agama itu. Dalam pada itu, di seluruh dunia ini telah tumbuh kesadaran yang semakin mendalam bahwa manusia-manusia menghindari dari permusuhan. Hal ini merupakan ajaran fundamental dari setiap agama dan dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang berbeda nuansanya. Dan kesimpulan dalam pembahasan ini adalah satu, konsep Al-Quran tentang kerukunan antar umat beragama, yaitu bahwa setiap penganut agama tidak boleh saling mengganggu dan mencela, tetapi harus tetap rukun dan damai, serta saling menghormati akan dapat memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain. Kedua, konsekuensi hubungan antar umat beragama menurut Al-Quran yaitu tentang muamalah, yakni masalah sosial, ekonomi, dan budaya, tidak sampai pada ubudiyah. Jadi, umat Islam diperbolehkan bekerja sama atau saling bertoleransi dengan orang non-Islam sebatas masalah muamalah dan tidak pada masalah ubudiyah. Selain surat Al-Mumtahanah ayat 8, ayat Al-Quran lain yang menjelaskan tentang toleransi dan kerukunan umat beragama yaitu surat Yunus ayat 40-41, surat Yunus ayat 99-100, surat Al-Maidah ayat 5, dan juga surat Al-Kafirun ayat 1-6. Surat Al-Kafirun mengandung arti bahwa sesama umat beragama harus saling menghormati dan toleransi dalam menjalani kehidupan beragama. Jika perbedaan keyakinan yang ada di dunia ini dapat dihormati satu sama lainnya, maka tentu akan tercipta kehidupan bermasyarakat dan beragama yang aman dan tentram. Toleransi dan kerukunan umat beragama dalam hadis. Contohnya adalah hadis tentang agama yang lurus dan toleran, kemudian hadis tentang etika jenazah Yahudi yang lewat, selanjutnya hadis tentang menjenguk Yahudi yang sakit, dan hadis tentang baju besi Nabi yang digadaikan kepada Yahudi. Landasan toleransi dan kerukunan beragama dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW, ternyata cukup banyak ditemukan hadis-hadis yang memberikan perhatian secara verbal tentang toleransi sebagai karakter ajaran inti Islam. Hal ini tentu menjadi pendorong yang kuat untuk menelusuri ajaran toleransi dalam Al-Quran, sebab apa yang disampaikan dalam hadis merupakan manifestasi dalam Al-Quran. Dalam suatu hadis, Rasul bersabda, Haddatsana Abdullah haddatsani Abi haddatsani Yazid qala akhbarana Muhammad ibn Ishaq an Dawud bin Husain ana Ikrimah an ibni Abbas qala qila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
adiyan ahabbu ilallah qala al-hanifiyah as-samha. Inti dari hadis tersebut adalah ketika Rasulullah ditanya agama mana yang paling dicintai oleh Allah, kemudian Rasul bersabda, agama yang lurus dan toleran. Hadis di atas menganjurkan umat Islam untuk bersikap toleransi dalam berinteraksi sosial dengan non-muslim. Sebab hadis ini bersifat umum, berarti bersikap mudah atau toleransi boleh kepada siapa saja asalkan berhubungan sosial, karena mempermudah hubungan sosial termasuk ladang ibadah untuk mencari ridho Allah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.